Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Ismawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis mutualisme. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, maupun simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada lembar pengamatan, yang ketiga ada lingkungan sekitar, dan juga kamera HP. Praktikum IPA kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang simbiosis, di mana simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antar dua organisme biologis yang berbeda, atau sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda, baik itu parasitisme, mutualisme, maupun komensalisme. Hubungan antara kutu dengan kucing merupakan hubungan simbiosis parasitisme. Kutu mendapatkan tempat tinggal dan makanan dari bulu kucing, sementara kucing dirugikan karena gatal-gatal dan darahnya dihisap. Contoh yang kedua adalah hubungan antara benalu dengan pohon mangga, di mana benalu ini mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga dirugikan karena makanannya diambil. Hubungan yang ketiga adalah hubungan antara sapi dengan lalat, di mana lalat akan mendapatkan keuntungan dari darah sapi yang berguna untuk perkembangbiakannya, sementara sapi mendapatkan kerugian karena dia akan menjadi terluka seperti ini. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh hubungan yang pertama di sini adalah hubungan antara anggrek dengan pohon kopi. Dalam interaksi antara anggrek dengan pohon kopi, anggrek akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, sementara kopi dia tidak dirugikan. Contoh hubungan yang kedua adalah hubungan antara tumbuhan vanili dengan pohon mangga. Dalam interaksinya juga, tumbuhan vanili ini akan mendapatkan keuntungan karena dia akan mendapatkan tempat untuk tumbuh. Contoh hubungan yang ketiga adalah hubungan antara tanaman paku dengan pohon kelapa, di mana tanaman paku ini akan menumpang untuk tumbuh pada pohon kelapa, sementara pohon kelapa tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan di antara dua spesies makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh hubungan yang pertama adalah hubungan antara lebah dengan bunga, di mana lebah membutuhkan nektar yang ada pada bunga sebagai sumber makanan, sedangkan bunga membutuhkan peran dari lebah untuk membantu penyerbukan. Contoh hubungan simbiosis mutualisme yang kedua adalah antara cacing dengan tanah. Cacing dapat membuat lubang dalam tanah, sementara tanah akan diuntungkan juga karena dapat membantu penyuburan tanah. Contoh yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan tumbuhan. Apabila manusia melakukan respirasi dan menghasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dan uap air, maka tumbuhan akan memanfaatkan hasil respirasi tersebut sebagai bahan untuk fotosintesis.